Nama saya Kulari dan ini Kang Dayat. Kebetulan saya lagi ada di kediaman beliau ya Mang Dayat. Di mana Mang Dayat? Di Jayanti. Di Jayanti. Ya. Jadi kalau saya pribadi di sini sekedar sharing sebagai kakak saya, guru saya. Jadi di malam ini akan berbicara atau membicarakan yang enggak jelas. Insya Allah jelas. Jadi pergunakan malammu itu untuk sharing tentang kebaikan terutama. Kemudian Mang Dayat ini kebetulan kayak kakak, guru, pokoknya kayak saudara lah, kayak saudara sendiri. Alhamdulillah silaturahim itu menambah teman, nambah saudara, nambah rezeki, nambah ilmu. Kebetulan di sini yang akan saya tanyakan banyak nanti. Benar gitu Mang Dayat ya? Ini malam-malam kayak gini Mang Dayat ya tak? Biasanya kegiatannya apa nih? Kalau saya sih kalau malam-malam itu ya seperti anak-anak kobong biasa ya. Jadi udah terbiasa jadi malam itu jarang tidur gitu. Cuman kadang kalau malam-malam itu lebih tenang, lebih enak untuk membuka-buka hafalan atau membuka-buka materi-materi seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, kita buka lagi gitu untuk lebih bisa mengingat pelajaran-pelajaran gitu. Kalau malam itu lebih tenang waktunya. Tenang ya Mang ya? Lebih tenang. Tenang, ibarat kita tenang. Jangan kebanyakan tenang, kalau bisa dong aja. Bisa sebenarnya. Pengalaman yang Mamang dapetin sendiri waktu mondok eta apa aja Mang kira-kira? Banyak sekali. Jadi ketika mondok itu pengalamannya bukan hanya ngaji. Jadi di samping kita ngaji, di situ juga dididik untuk bertahan hidup. Dan bagaimana mengolah hati ketika kita dikobong jauh dari orang tua, uang nggak punya, sisinya. Nah disitulah kita berusaha untuk bertahan karena kita punya tujuan ngaji itu. Jadi kita di situ di pondok itu bukan hanya ngaji, karena apa ya namanya, kalau di pondok itu ada yang namanya ngolah diri. Disitulah kita bisa lebih lebih bisa masuk ke keadaan apapun. Jadi di pondok itu sebenarnya ibaratnya kayak di masyarakat. Kita nemuin teman-teman yang macam-macam. Ada yang sering ngebully atau gimana. Disitulah kita bagaimana bisa mengatasi hal seperti itu. Intinya di Gobong itu luar biasa sekali di Gobong itu. Bangga ya Mang. Dengan keterbatasan kita bisa melewatinya. Mantap. Jadi mondok itu sebenarnya enak ya Mang. Enak banget justru. Makanya yang belum mondok, ayo mondok. Di mana aja pondok mah bagus. Terus sekiranya kalau kita ya Mang, kita jadi santri. Jadi santri itu ya kan enggak semuanya orang itu awalnya santri. Ada mungkin mantan preman, mantan pemain, mantan ini, mantan itu pasti banyak. Ketika kita berhadapan dengan orang atau santri baru yang mondok ke pondok sumpama Mamang, dan orang itu bekas pemain atau dunia luar lah. Itu tanggapan Mamang itu gimana? Menurut saya itu justru bagus sekali, karena di situ itu ada niat yang lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Justru yang seperti itu kita harus sering terus memotivasinya agar dia itu bisa melewati semua kesulitannya dari hari-hari sebelumnya. Kan di dunia lapangan dengan dunia pondok itu berbeda, dari segi keadaan juga berbeda, dari segi bahasa juga beda, dari segi banyaklah yang perbedaannya. Dari situlah dia posisinya akan menyesuaikan diri. Nah bagaimana caranya dia itu intinya bertahan aja dulu di pondok. Bagaimana caranya dia itu bisa bertahan aja dulu di pondok. Kalau masalah ngaji itu nanti kalau udah dia bisa bertahan, nanti juga dia sedikit oh ternyata seperti ini. Jadi ketika kita menghadapi seperti santri baru yang emang dia posisinya backgroundnya bukan background contoh orang baik, bukan orang baik gitu kan, dia orang lapangan seperti dunia hiburan atau agama apapun lah itu jenisnya, intinya dia itu bukan dari background orang-orang baik. Nah bagaimana caranya kita
menanggapi atau memberikan suatu motivasi ke dia itu, yaitu kita pertama-tama jangan dulu ngaji, tapi buatlah dia dulu betah di Kobong. Setelah dia betah, insya Allah kalau dia betah mah lama-lama juga ngaji mah ngikutin gitu kan. Kalau nggak kayak gitu ya boro-boro didapat ngaji, dia malah nggak betah di Kobong, nah nantinya pulang nggak dapat apa-apa, sama aja dong gitu kan. Jadi intinya mah jangan menghina, jangan menghina, dan kalau bisa kita motivasi biar dia menjadi lebih kuat, lebih pertama-tama itu untuk dia itu bisa seperti menyesuaikan diri. Jadi dulu belum tentu orang yang kita hina itu lebih hina daripada kita sendiri. Makanya buat teman-teman dimanapun kalian berada, walaupun kalian bukan santri, jangan pernah menghina memang, karena menghina itu suatu perkara yang buruk, yang tidak bagus untuk dilakuin. Karena posisinya kita itu sebagai manusia dilihat bukan dari awalnya, tapi dari akhirnya. Walaupun awalnya itu bukan background orang-orang baik, tapi ketika di akhir belum tentu dia akan seperti itu terus. Pasti kalau memang Allah meridhoi dia untuk menjadi lebih baik, maka dia akan menjadi lebih baik. Makanya jangan dihina, justru kita motivasi agar dia menjadi lebih. Itulah tugas-tugas kita sebenarnya. Itu pun pastinya kita juga sebagai orang-orang yang dalam artian bukan dari lingkungan seperti itu, nah kita juga belum tentu kita pas di akhir-akhirnya itu husnul khotimah. Maka dari itu janganlah sekali-kali menghina orang-orang yang memang dari background bukan orang baik. Justru kita harus motivasi, beri dia nasihat-nasihat yang memang dia bisa menerima. Jangan memberikan nasihat-nasihat yang dia seolah-olah ini bukan kelas saya, sulit gitu. Kasihlah nasihat-nasihat yang minimal itu begini ya, seolah-olah gampang gitu. Jangan dikasih yang sulit-sulit aja tuh. Yang penting dia merasa nyaman, ternyata seperti indah ya di pondok itu, seperti ini gitu kan. Nah nanti kelamaan mah setelah dia menyusun diri, insya Allah sedikit-sedikit pemahamannya nambah dan daya tangkapnya juga bertambah. Terkadang emang pengalaman itu membuatkan hasil yang bagus ya Mas. Pengalaman, tapi pengalaman walaupun buruk tapi ada segi baiknya. Senajan buruk ada baiknya dikit. Kita pakai yang baiknya Mang ya. Jadi buat kawan-kawan, teman-teman di rumah, jangan lupa deketin para ustadz, deketin para kiai, para ulama, para wali. Kita kalau berkah dari mereka, karena hidup akan mati, kita hidup akan matinya Mang ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Makanya yuk sama-sama ingatlah kematian, bagaimana kita menghadapi kematian nanti. Jangan ditakutin ya Mang. Jangan ditakutin, justru harus kita hadapi. Kematian itu kalau menurut Mamang itu mendapat sesuatu yang pasti. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kematian. Jangan ditakutin, justru kalau takut itu tandanya dia itu enggak mau merubah dirinya. Jadi intinya begini, kematian itu hal-hal yang pasti, maka dari itu kita cari cara bagaimana ketika kita mati membawa amal dan membawa amal baik untuk bekal kita. Amin. Jadi beruntunglah orang-orang yang pengen hijrah Mang ya. Beruntung ya orang-orang yang ingin berubah dari yang belum baik jadi lebih baik. Bukannya buruknya, bukan. Nggak ada orang yang buruk. Tapi belajar menjadi lebih baik lagi. Karena belajar lebih baik lagi itu indahnya Mang. Indah banget pokoknya. Yang tadinya mungkin kiai belajar menjadi lebih baik lagi, deketin para ulama, para ustadz, para kiai. Terkadang kiai Mang, saya punya teman atau saya dulu pernah berada di dunia malam yang mungkin bagi saya ya buruk lah, buruk. Teman-teman saya juga semoga dapat hidayah. Dan kebetulan saya punya teman seorang wanita, dia sebagai ya kiai lah. Jadi mereka itu seperti itu ya, tidak ada kemauan, karena kebutuhan mereka sama takdir yang membuat mereka begitu. Tapi ada tapinya, dia sebenarnya pengen menjadi lebih baik lagi, itu nggak ada yang mengarahkan Mang, malah dihina. Hanya terkadang orang itu gampang mengejek seseorang itu jelek, padahal belum tentu orang itu jelek dari segi hatinya. Jadi makanya yuk sama-sama jangan pernah melihat orang jelek itu jelek, karena orang
bajingan pun, seorang wanita atau seorang pria bajingan punya hati yang mulia di hatinya emang ya. Nggak ada yang pengen jadi seperti itu. Makanya iya silaturahim, iya ngobrol-ngobrol malam kayak gini menambah wawasan buat kita semua, terutama buat saya yang lagi menuntut ilmu. Minta doana dari Mang Dayat. Amin. Walaupun ngobrol-ngobrol santuy ya, Mang Dayat ini sebenarnya suka ngerukiah orang. Sama sedikit. Jadi bagi kalian yang mau rukiah bisa ke Mang Dayat. Apalagi nih saya pengen nanya sekali lagi tentang masalah rukiah. Apa sih rukiah itu, Mang? Rukiah itu kalau bahasa kitanya itu ya jampe atau su, atau kalau di Sunda mah nyembur biasa. Cuman karena posisinya ini rukiah datang ke Indonesia itu dari Arab, bahasa rukiah ini. Ya rukiah itu sama aja sebenarnya, di kita itu sebenarnya udah ada rukiah itu, cuman bahasanya berbeda. Jadi bahasanya nyembur atau suuk kalau bahasa Jawa itu kan jampe-jampe yang disertai dengan tiupan gitu. Kalau baheula mah ngomongna teh parancahan, cuman perancahana modelnya doa gitu kan, model doa. Jadi rukiah itu sebenarnya doa untuk kesembuhan yang disertai dengan tiupan gitu. Ya paling itu aja, Mang ya. Maaf nih kalau ada kata-kata yang tidak baik atau salah, tolong dimaafkan. Ataupun salah dari seperti kata-kata yang belum tepat gitu. Mohon dimaafkan karena posisinya kita ini bikin konten atau podcast seperti ini sebenarnya bukan waktu bikin konten gitu. Jadi maaf aja kalau sekiranya kata-katanya ngelantur gitu. Ya, jadi dadakan kita bikin, semoga termotivasi walaupun dikit kata-kata, semoga termotivasi. Terutama bagi kalian yang masih muda, ayo kita mondok. Jangan takut mondok, jangan takut dihina atau dimanapun di pondok. Itu adalah salah satu tantangan kita dan itu akan menjadi lebih baik ke depannya. Karena tantangan kita bisa menjadi lebih baik. Ya, itu jangan lupa mondok. Satu lagi sebelum saya tutup, Mang Dayat tutup, saya pengen selawatnya, Mang ya. Selawat, semoga dengan selawat kita diberikan syafaat di yaumil akhir nanti sama Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang kita bisa sampaikan. Jangan lupa kalau kalian suka, komen, like, dan subscribe ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.